Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda mengakses video ini. Perkenalkan, nama saya Filipus Gilbert Kurniawan. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi manajemen Universitas Macung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pemahaman saya tentang apa esensi dari kewargaan digital itu, kemudian apa saja sih dinamika dalam mengimplementasikannya, serta bagaimana cara kita harus bersikap. Dan juga saya akan membahas tentang fenomena sosial yang tentunya sedang hangat terjadi belakangan ini di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut. Di tahun 2021 ini, kita hidup pada era di mana seluruh kegiatan dan aktivitas kita itu kita lakukan serba digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah memindahkan aktivitas kewarganegaraan. Partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang dulunya dilakukan secara analog atau secara tradisional, saat ini dapat dilakukan melalui teknologi digital seperti mengirim email, media sosial, website, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa kemajuan teknologi telah membangun perubahan dalam pola hidup manusia. Dengan adanya peradaban dan perubahan kemajuan teknologi informasi ini, sisi positifnya adalah kita semakin dimudahkan dan terfasilitasi untuk mengungkapkan apa isi hati kita, dimanapun serta kapanpun. Sehingga hal ini menunjukkan secara tidak langsung, kita sudah sah bisa disebut sebagai seorang warganet. Kemudian, kita sebagai seorang warganet dan juga sekaligus sebagai warga Indonesia yang notabene memiliki budaya demokrasi, tentu saja kita memiliki hak dan kebebasan untuk bersuara dan mengungkapkan pendapat. Dalam konteks ini berpendapat di dalam dunia digital. Kemudian, pada video kewarganegaraan di era digital yang disampaikan oleh Profesor Dr. Patrisius Istiarto Jiwandono, terdapat 6 jenis literasi. Di antaranya adalah literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerik, literasi sains, literasi finansial, dan yang terakhir adalah literasi budaya atau literasi kewarganegaraan. Nah, yang ingin saya garis besari di sini adalah implikasi antara literasi digital dan literasi budaya. Sepatutnya kita selaraskan dan kesinambungkan dengan cara memahami budaya, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan piranti digital untuk memahami hal baru, menggunakan segala sesuatu, dan berkontribusi secara positif ke masyarakat luas. Akan tetapi, di balik sebuah kelebihan pasti ada kekurangan. Di balik sikap pro pasti ada sikap kontra di dalamnya. Serta di balik sisi positif pasti ada sisi negatifnya. Lalu, apa sih sisi negatif dari dunia yang serba digital ini? Beberapa contohnya seperti maraknya persoalan kebangsaan, serta fenomena sosial yang belakangan ini terjadi di Indonesia yang melanggar ketentuan serta norma dan kaidah kewargaan digital. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini sekalipun, sama sekali tidak meluputkan akan rentan terjadinya peristiwa-peristiwa yang sangat menunjukkan ketidakbertanggungjawabannya sebagai seorang warganet di era digital ini. Seperti yang telah saya dapatkan dari salah satu website situs berita yang sudah populer dan sudah memiliki kredibilitas yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu Berita Harian Kompas dan Opini.id. Pada artikel-artikel tersebut tertulis 5 peristiwa serta fakta yang membuktikan bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Beberapa di antaranya seperti caci maki pasangan gay di Thailand. Kemudian yang kedua, kasus catur antara Gotham Chess dan Dewa Kipas. Kemudian netizen Indonesia menyerang akun BWF atau Badminton World Federation. Kemudian yang keempat, aktris Korea Selatan yang dituduh pelakor, padahal jelas-jelas cuma acting. Kemudian yang terakhir, seleb TikTok Filipina dibully karena terlalu cantik. Menurut saya, kejadian-kejadian tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak mencerminkan budaya serta etika sopan santun. Satu hal yang saya pelajari bahwa hanya karena kita benar, bukan berarti kita berhak melakukan apapun terhadap yang salah. Sekali lagi, hanya karena kita benar,
bukan berarti kita berhak melakukan apapun terhadap yang salah. Sehingga melalui beberapa kasus yang terjadi tersebut, membuktikan bahwa masyarakat bangsa kita ini masih belum memiliki kesadaran akan pemahaman bagaimana bersikap dan beretika di dalam dunia digital. Bahkan tak berhenti sampai di situ saja. Beberapa waktu lalu, Microsoft merilis laporan terbaru yang bernama Digital Civility Index atau DCI yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet di dunia saat berkomunikasi secara digital. Hasilnya, Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Dengan demikian, Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat kesopanan digital yang rendah dalam skala dunia. Bahkan, Indonesia dicap sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan di kawasan Asia Tenggara. Alhasil dari adanya survei tersebut, beberapa waktu setelahnya Instagram Microsoft justru diserang oleh netizen Indonesia dengan umpatan-umpatan yang kasar dan tidak etis. Menurut saya, hal ini sungguh sebuah tindakan yang sangat memalukan dan mencoreng jati diri bangsa kita Indonesia. Sehingga jangan sampai kita sebagai warganet yang baik terkena wabah FOMO atau fear missing out. Maka dari itu, lebih baik kita kurang update dan ketinggalan informasi daripada kita terbawa oleh arus berita yang menyesatkan dan tidak benar adanya. Dan pada akhirnya, problematika dan persoalan kehidupan kebangsaan di Indonesia, khususnya terkait relasi antara peradaban dunia digital dengan aspek dan entitas kewarganegaraan, saya percaya tidak selamanya akan terjadi, dan saya yakin pasti akan tercipta jalan keluarnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang majemuk, dimulai dari suku, agama, ras, dan budaya, sehingga keanekaragaman di Indonesia ini harus dipertimbangkan dan harus disesuaikan antar satu sama lain. Karena pada dasarnya, peradaban manusia sewaktu-waktu akan selalu mengalami perubahan, sehingga kebebasan akan hidup berbangsa dan bernegara sangat mutlak dibutuhkan oleh setiap orang. Namun, tentu saja sebuah kebebasan, terutama kebebasan dalam berpendapat di dunia digital, tetap harus memiliki batasan dan sebuah tolok ukur, agar cyberbullying atau pembulian di dunia maya dan juga cyber harassment atau pelecehan di dunia maya dapat kita hindari. Dan untuk saat ini, pembatasan dalam berpendapat di dunia digital telah diatur dan dikontrol oleh dua hal, yaitu Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik serta jejak digital yang ada. Dan tak lupa, kaitan antara kebebasan individu dari dalam diri kita sendiri dengan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain harus sama didudukan secara benar serta harus disamaratakan dalam segala hal. Dengan demikian, kita dapat menggunakannya sebagai sebuah ukuran moralitas. Apakah komentar, tulisan, postingan, cuitan, serta opini yang kita tuangkan di media sosial sudah dapat dikatakan etis serta apakah sudah benar dan layak untuk dipublikasikan. Karena rasa menghargai dan empati terhadap perasaan orang lain menjadi bukti apakah kita sebagai warganet sudah menghormati martabat serta hak manusia itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai seorang warganet atau warga digital yang baik, dan kita sebagai sumber daya manusia yang unggul, tak perlu takut dan tak perlu ragu untuk berpendapat, akan tetapi tetap harus berhati-hati serta bijak dan harus selalu mengedepankan pola pikir yang rasional dan tak lupa untuk selalu berpikir secara kritis dalam menghadapi dan menerima setiap informasi yang ada. Serta secara tidak langsung, kita dituntut serta diharuskan untuk menjadi seorang warganet yang baik, selektif, beretika, dan bertanggung jawab. Karena setiap apa yang keluar dari mulut atau pikiran kita, hal tersebut mencerminkan isi hati dan menunjukkan bagaimana karakter dan kepribadian kita sebenarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata dari saya, salam warga digital.